Saudara sekalian, dari keluarga Vincenzian, seperti yang saya janjikan, kita akan bicara tentang kreativitas secara umum, kreativitas dalam kerasulan kreatif. Dan saya ambil untuk itu dalam Jalan Vincenzian nomor atau halaman 32. Berbahagialah orang yang menghendaki apa yang dikehendaki Tuhan, orang yang bertindak hanya kalau penyelenggara nilai memberi kesempatan, orang yang hanya memiliki apa yang Tuhan berikan kepadanya berdasarkan kebijaksanaannya. Itulah kreativitas ala Vincenzian. Dan untuk itu kutipan ini ditarik dari surat Vincentius kepada René Almaraz. Dalam bicaraan sebelumnya, Vincentius bicara kepada seorang bruder yang tentunya bisa dianggap sebagai orang polos, orang kecil. Sekarang surat kepada Almaraz yang anak keponakan dan dalam Nyonya Gusso yang sangat membantu Vincentius. Almaraz lahir tanggal 5 Februari 1613 dan waktu dia baru 24 tahun umurnya sudah menjadi penasihat di lembaga besar di kerajaan karena bapaknya yang juga menjadi sekretaris dari ratu, yang menjadi orang yang banyak jabatan dalam kerajaan di tempat tinggi. Bapaknya memang sudah memberi kepada anaknya kesempatan untuk cepat berkembang. Maka pada tahun 1637, dengan melawan kehendak bapaknya, René Almaraz masuk CM, masuk Kongregasi Misi. Lucunya, beberapa tahun kemudian bapaknya juga akan masuk dan akan tinggal di Kongregasi Misi 1 tahun, yaitu tahun terakhir dari hidupnya. Tetapi anaknya René Almaraz, dia langsung menjadi direktur novisiat di seminari. Dia menjadi asisten dalam rumah induk. Dia menjadi orang yang selalu memakai tugas yang tinggi dalam kongregasi karena sangat dihargai oleh Vincentius berhubung bakatnya. Dan dia menjadi juga superior di rumah Roma, dan di situ berusaha untuk dengan Vatikan supaya kongregasi misi diakui, dan akhirnya dia kembali ke Prancis menjadi orang yang ditugaskan untuk membagikan semua bantuan rohani dan jasmani kepada orang-orang miskin di Lorraine dan di Picardy akibat terang. Dan dalam semua hal itu sangat pandai. Dia juga menjadi visitor, yaitu superior untuk provinsi Poitou. Dia kerja juga di kota Richelieu, dan sampai akhirnya waktu Vincentius meninggal, dia dipilih untuk menjadi pengganti Vincentius, yaitu superior general, baik untuk kongregasi misi maupun untuk sister putri kasih. Itulah kontrasnya dengan bruder tadi.
dan René Almaraz. Tetapi ajaran Vincentius sama. Vincentius justru seperti yang kita kutip tadi berkata, berbahagialah saudara kalau saudara ikut penyelenggaraan ilahi, bukan ikut pikiranmu. Ini kreativitas yang sebenarnya. Tentunya dalam hal ini kita bisa lihat dalam kreativitas Santo Vincentius. Memang waktu Vincentius masih seorang anak dan seorang pemuda, dia merasa sangat kreatif. Dia membuka sekolah untuk anak-anak dari bangsawan supaya dapat duit untuk bisa ikut studinya. Dia lari ke Marseille untuk mencari uang yang diambil oleh orang lain, dan dia macam-macam. Dan dalam kreativitas itu dia selalu gagal karena cari kepentingan sendiri. Baru sesudah krisisnya, krisis iman, dia bisa menemukan kreativitas yang benar, yaitu kreativitas yang dia pungut dari pembina-pembina rohaninya, yaitu Camfil, Le Béroul, François de Sales, dan terutama Monsieur Duval, seorang dokter di Sorbonne. Dan dalam semua kreativitas itu dia bisa menemukan bahwa hanya seperti dikatakan tadi, kalau penyelenggaraan ilahi memberi kesempatan, baru bertindak, baru mau menciptakan, bukan menciptakan sesuatu yang baru, misi-misi di kampung yang begitu kita anggap sebagai orang kongregasi misi sebagai hebat, sudah ada sebelum Vincentius. Orang Jesuit sudah mulai hal itu 1 abad sebelumnya. Lama-kelamaan memang orang Jesuit karena membuka kolej yang untuk orang elit dan lain-lain tidak lagi terlalu terjun ke sini. Maka dengan peristiwa di Folleville, di mana justru dia mengundang orang Jesuit untuk datang membantu untuk mendengar pengakuan dosa dari petani-petani di Folleville itu. Sesudah itu Jesuit berkata, ya kami ada kerja lain. Maka Madame Gondi, Nyonya Gondi, yaitu orang di mana Vincentius tinggal, berkata, lihat, mereka tidak bisa, ini tugasmu, bukan ide dari Vincentius. Sama juga untuk latihan-latihan untuk orang yang mau ditabiskan, uskup-uskup yang berkata, Vincentius lihat keadaan Romo-Romo begitu tidak pintar, tidak bermoral, tidak, cobalah mempersiapkan mereka. Begitu juga sesudah itu yang disiapkan oleh Vincentius menjadi orang yang mendekati Vincentius dengan berkata, Romo, kami sudah ikut latihan, tetapi sesudah itu bagaimana untuk tetap tahan dalam sikap bermoral dan mau kerjakan sebagai rohaniwan yang benar? Apakah tidak bisa berkumpul? Lahirlah yang disebut konferensi-konferensi hari Selasa, di mana justru bukan inisiatif Vincentius, tetapi inisiatif orang yang memerlukan bimbingan. Dan dalam kelompok itu yang mulai dengan 7 orang, sesudah itu ratusan orang, dan diantaranya orang yang paling terkenal sebagai rohaniwan di zaman di abad itu seperti
Bossuet dan seterusnya. Bossuet seorang berkhutbah yang sangat dipuji, tetapi justru metodenya berkhutbah dia dapat dari Vincentius, yaitu meninggalkan metode dengan kata-kata indah, kata hebat dan bicara sederhana. Semua itu ini kreativitas dari Vincentius karena dia mendengarkan apa yang penyelenggaraan ilahi sampaikan kepadanya melalui orang-orang yang di sekitarnya. Dan dengan demikian, salah satu yang ditekankan oleh Vincentius justru adalah jangan mau buat sesuatu yang tidak pernah dibuat. Jangan mau buat sesuatu yang menurut pandanganmu akan hebat. Tetapi ikutlah yang sungguh-sungguh dirasakan, diperlukan oleh umat, terutama oleh orang miskin. Dan untuk bisa buat itu, dengarlah. Dengar orang miskin. Putri Kasih lahir dari kedatangan seorang petani, seorang gadis dari desa, Margaret Nazo. Dari datangnya gadis itu timbullah ide buat orang-orang yang akan secara khusus mengunjungi orang sakit karena tidak sibuk dengan sifat keluarga dan lain-lain. Dan seterusnya kita bisa ambil satu persatu. Kerasulan yang kreatif adalah kerasulan yang mau rendah hati, lemah lembut dan terbuka. Dan rahasianya meditasi, doa. Karena disitulah sesudah dengar orang lain, sesudah lihat kebutuhan dari orang miskin, kita akan bisa mendengar Tuhan sendiri yang berkata, ini tugasmu. Tentunya seperti selalu saya katakan, ada kemiskinan baru sekarang yang corona membuka mata kita, tetapi juga banyak kesempatan kalau habis corona dan dengan ekonomi yang sudah rusak, bagaimana akan bisa memulihkan hubungan dalam masyarakat di mana jurang antara orang kaya dan orang miskin tidak lebih dalam. Sekarang suatu pertanyaan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, jurang antara yang kaya dan miskin yang paling dalam. Lebih daripada di Indonesia pun. Di situ perlu kreativitas. Ya, saya sebut Amerika Serikat tadi. Semua pastor-pastor kongregasi misi di Amerika Serikat harus pandai bahasa Spanyol, karena kebanyakan orang miskin datang dari Amerika Latin yang berbahasa Spanyol. Ini kreativitas. Melihat apa yang sungguh-sungguh diperlukan untuk kerja biasa, kerja dan tidak menjadi sesuatu yang baru, tetapi menghadapi kerja biasa itu dengan kemampuan dan kasih yang sungguh-sungguh berakar bahwa kasih tanpa batas dari Allah. Kasih kita sangat terbatas. Kreativitas kita selalu harus dilihat kembali karena terbatas juga. Tetapi kalau kita mengikuti penyelenggaraan ilahi, pastilah kreativitas kita akan selalu diperbarui tanpa kita menyadarinya. Bisa jadi
kita sendiri tidak sadar bahwa kita kreatif.